Masih bersama saya Irsandi Kusuma. Kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang matematika di kelas 3 SD semester 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pecahan. Nah, jadi pecahan di sini yang akan kita bahas adalah dasar-dasarnya saja. Pecahan itu seperti apa, gambarannya seperti apa, dan bagian-bagiannya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami hari ini agar bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Dan apa materi yang kami pelajari dapat berguna bagi diri kami, bagi lingkungan, dan bagi sesama kami, terutama kepada dirimu. Semua ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, pecahan. Jadi pecahan itu artinya apa? Pecahan itu kita misalkan nih, sebuah pizza. Nah, jadi pizza yang bulat itu kita potong menjadi beberapa bagian. Nah, tiap bagian itu yang disebut atau itu sebagai contoh dari sebuah pecahan. Misalkan satu buah pizza. Nah, kita misalkan nih, kita gambar. Misalkan ini gambar pizzanya. Nah, anggap ini sebuah pizza. Lalu pizza ini kita bagi menjadi 4 ataupun bagi menjadi 2 dan seterusnya. Ini adalah pizza utuh. Kalau kita bagi 2 seperti ini, nah ini kan sudah dibagi 2 nih. Nah, lalu satunya kita arsir. Nah, arsir itu apa? Arsir itu artinya dihitamkan. Seperti ini kita garis. Nah, dari yang pizzanya tadi utuh atau sebuah lingkaran yang utuh ini, setelah kita belah 2 lalu kita arsir, ini adalah gambaran dari sebuah pecahan. Lalu berapa sih nilai pecahan ini? Nah, cara menilai pecahan ini adalah yang pertama, kita perhatikan jumlah awalnya itu kan 1, tapi kita bagi 2. Nah, maka dia menjadi sebuah 2 bagian. 2 bagian. Ada bagian kiri saya, dan bagian kanan saya. Nah, yang sebelah sini ini tidak diarsir, masih putih, dan ini yang diarsir. Nah, jadi cara menilainya adalah kita ambil yang diarsir ada berapa buah? Ada 1. Nah, maka ini kita tulis dengan 1 per, nah 1 per atau 1 dibagi. Nah, lalu kita hitung dia ada berapa bagian. 1, 2. Nah, ada 2 bagian, bagian putih dan bagian hitam. Nah, kita ulangi lagi. Ini kita anggap sebuah lingkaran atau sebuah pizza yang telah dibagi 2. Salah satunya sudah dipotong dan sudah diambil atau diarsir. Nah, ini yang kita hitung sebagai 1. Bagian hitam itu yang kita hitung menjadi 1. Nah, lalu 2-nya dari mana? 2-nya adalah jumlah belahan. Yang ini 1, ini 2. Kita hitung 1, 2. Nah, jadi dari gambaran pecahan ini bernilai dengan 1/2. Nah, dari 1/2 ini ada penyebutan atau punya nama. Nah, namanya apa? Untuk 1 ini namanya pembilang, dan 2 itu penyebut. Ini pembilang, nah pembilang itu 1 dan penyebut 2. Nah,
dari lingkaran ini yang telah dibagi dua dan salah satunya sudah diarsir, ini bernilai 1/2. Satunya pembilang, duanya penyebut. Artinya apa? Nah, artinya pecahan 1/2 artinya bagian dari satu ini satu ini bagian dari dua bagian utuh. Nah, pecahan 1/2 itu artinya satu bagian dari dua bagian utuh. Seperti yang dijelaskan tadi. Ini kan satu bagian nih dari dua bagian utuh. Nah, karena kenapa dikatakan dari dua bagian utuh? Karena ini ada dua. Nah, ininya satu. Nah, bisa kita tulis di sini. Ini gambarnya saya kecilkan. Ini pembilang. Nah, ini lingkarannya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini dapat kita tulis. Ingat ya, yang bagian atas itu pembilang dan bagian bawah atau duanya itu penyebut. Dapat kita tulis di sini. Pecahan 1/2 itu artinya satu bagian dari dua bagian utuh. Nah, oke, nah ini sudah. Nah, saya ulangi sekali lagi. Ini sebuah lingkaran atau sebuah pizza tadi kita misalkan. Lalu setelah dibagi dua, berarti dia terdapat dua bagian. Bagian yang putih dan bagian yang hitam. Nah, salah satunya kita arsir tadi, maka dia menjadi hitam. Nah, dia ada dua bagian. Lalu berapa nilai dari pecahan ini atau dari gambar ini? Nah, nilai dari gambar ini adalah 1/2. Cara mendapatkan 1/2 itu bagaimana? Satu ini kita lihat berapa banyak bagian yang diarsir. Karena di sini hanya satu bagian yang diarsir, maka satu. Pembilangnya satu. Lalu duanya dari mana? Duanya dari dua bagian ini tadi. Karena dia ada dua bagian. Satu dan dua. Makanya duanya penyebut. Nah, arti 1/2 itu apa? Nah, pecahan 1/2 itu menyatakan atau mempunyai arti satu bagian dari dua bagian utuh. Nah, satu ini bagian dari dua bagian ini, bagian lingkaran. Nah, seperti itu. Oke, kita ambil contoh lainnya. Misalkan di sini, ini saya hapus. Misalkan di sini kita punya sebuah lingkaran lagi. Nah, lingkarannya seperti ini. Lingkarannya kita potong 4. Nah, jadi ini sudah pasti penyebutnya 4 karena ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya tulis 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini otomatis sudah pasti penyebutnya adalah 4. Nah, lalu untuk bagian pembilang bebas, kita mau mengarsir berapa bagian? Nah, misalkan kita mau mengarsir sebanyak satu bagian saja dulu. Misalkan satu bagian ini, bagian 4 kita arsir. Nah, hanya satu bagian yang kita arsir, berarti
Pembilangnya adalah satu. Kenapa satu? Karena hanya satu bagian yang diarsir. Kalau yang diarsir 2, berarti pembilangnya 2. Karena kebetulan yang kita arsir di sini hanya satu, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Empatnya dari mana? Empatnya jadi jumlah bagian itu tadi, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi sama seperti tadi, satunya ini pembilang, dan 4-nya ini adalah penyebut. Nah, dari gambar ini menyatakan apa? Nah, dari gambar ini ternyata dapat kita tulis nih, pecahan, kan tadi judulnya pecahan, maka kita tulis pecahan 1/4. Nah, ini menyatakan satu, karena yang hanya satu yang diarsir, maka ini dapat kita tulis menyatakan satu bagian. Nah, satu ini adalah bagian dari berapa? Dari 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian utuh. Nah, jadi karena yang diarsir satu, yang diarsir atau yang dihitamkan cuma satu, maka bernilai 1/4. Pembilangnya 1, penyebutnya 4. Nah, artinya apa? Artinya adalah pecahan 1/4 menyatakan satu bagian dari 4 bagian utuh. Nah, sekarang misalkan kita mau mengarsir sebanyak dua bagian. Nah, yang kita arsir adalah sebanyak 2 bagian nih, ada 2. Nah, sisa 2 yang enggak, yang diarsir ada 2, maka pembilangnya adalah 2. Kalau yang diarsir 3, maka pembilangnya juga 3. Nah, jadi kita menulis pembilang itu berdasarkan jumlah yang diarsir. Oke, saya ulangi lagi. Kita menulis pembilang itu sesuai jumlah yang diarsir. Kalau yang diarsirnya ada 5, maka pembilangnya 5. Kalau yang diarsirnya ada 2, maka pembilangnya 2. Seperti ini, yang diarsir 3, maka pembilangnya 3. Kalau yang diarsirnya hanya 2, seperti ini. Yang diarsir hanya 2, 1 dan 2, maka pembilangnya adalah 2. Nah, saya ulangi lagi. Jadi nilai pembilang atau besarnya pembilang itu tergantung banyaknya yang diarsir, jumlah yang diarsir. Nilai pembilang itu tergantung kepada banyaknya jumlah yang diarsir. Oke. Nah, sekarang lanjut ke penyebut. Di sini penyebutnya bernilai 4. Pasti akan selalu 4. Kenapa? Karena ini ada 4 bagian. Kalau dia punya 5 bagian, maka penyebutnya bernilai sesuai dengan banyak bagian tersebut. Misalkan ini kita ganti nih lingkarannya. Misalkan lingkarannya kita hanya bagi menjadi 3. Nah, berarti nanti di sini penyebutnya otomatis 3, nggak akan berubah. Kalau pembilangnya itu terserah kita mau mengarsir berapa banyak. Itu kalau pembilang. Kalau penyebut ini tergantung banyak jumlah bagian ini. Misalkan kita menggunakan kotak. Misalkan kita ganti lagi. Nah, misalkan kotak nih. Kita punya kotak besar. Nah, ini banyak misalnya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 12 kotak. Nah, 12 kotak berarti penyebutnya adalah 12. Kalau pembilangnya bebas,
Kalau kita arsir sebanyak 2, maka pembilangnya 2. Kalau kita arsir 3, maka pembilangnya 3. Nah, kita ubah lagi misalnya. Misalnya kita menggunakan balok nih, baloknya panjang nih. Nah, coba kita hitung. Jumlahnya ada berapa jumlah kotaknya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ada 5 kotak. Berarti penyebutnya adalah 5. Seandainya kita tambah 1 lagi. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penyebutnya adalah 6. Nah, jadi penyebut itu tergantung jumlah bagian kotak itu. Kalau kotak-kotaknya misalnya ada 6, berarti 6 penyebutnya. Kalau lingkaran dia dibagi menjadi 4 bagian, nah berarti penyebutnya adalah 4. Sedangkan pembilang tadi itu berdasarkan banyak jumlah yang diarsir. Kita misalkan pakai satu contoh lagi nih. Kita pakai lingkaran. Nah, ini misalkan lingkaran ini kita bagi menjadi 1. Nah, misalkan seperti ini kan 4 nih. 1, 2, 3, 4. Otomatis penyebutnya adalah 4. Nah, penyebutnya 4. Sekarang bebas mau buat pembilangnya berapa. Kita mengarsir misalnya 1 saja, maka 1/4. Kalau yang diarsir 2, maka dia bernilai 2/4. Misalkan lagi yang diarsir sebanyak 3, maka dia bernilai 3/4. Nah, yang terakhir, kalau diarsir semua. Nah, kalau diarsir semua tinggal kita hitung. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Maka 4/4. Nah, kalau seperti ini itu seperti apa? Berarti tulis pecahan 4/4. Nah, menyatakan 4 bagian dari 4 bagian itu. Nah, ini contoh. Dah. Jadi dapat kita tulis besarnya pembilang tergantung banyaknya jumlah bagian yang diarsir. Nah, besarnya pembilang tergantung banyaknya jumlah bagian yang diarsir. Boleh ditulis. Sekarang lanjut ke penyebut. Besarnya penyebut tergantung banyaknya jumlah potongan. Nah, besarnya penyebut tergantung banyaknya jumlah potongan. Seperti tadi lingkaran nih. Kalau dia dipotong seperti ini, berarti penyebutnya adalah 2. Karena hanya 1, 2. Nah, kalau dia dipotong seperti ini, berarti ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya nanti adalah 4. Nah, misalkan kita potong lagi nih. Kita potong 3. Kita potong 3 bagian aja. Nah, maka penyebutnya adalah 3. Oke. Nah, untuk materi dasar pecahan, bagaimana
gambarannya dan bagaimana nilainya, apa itu bagian pembilangnya dan bagaimana penyebutnya. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.